GMCC yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Natal kali ini mungkin berbeda dengan Natal sebelumnya. Namun saya yakin dan percaya hal itu tidak akan mengurangi pesan Natal itu. So, tetap semangat ya. Sebelum beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC online sepekan ke depan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena banyak kesaksian dan perbincangan yang akan menguatkan iman kita. Ibadah khusus anak muda TAC dan ibadah sekolah minggu Little King GMCC secara online dapat diikuti pada pukul 11 di YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kul secara online, dapat menghubungi nomor berikut ini untuk masing-masing jadwal kul. Menara doa online akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 18 sampai 19 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat dari Instagram berikut ini. Pemuritan khusus wanita, Woman Mentoring Woman, gelombang ketiga segera dibuka. Untuk pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Pemuritan akan dimulai pada tanggal 7 Desember setiap hari Senin pukul 7 malam sampai selesai. Pemuritan ini gratis, cukup membeli buku pemuritan saja. GMCC akan membuka ibadah online baru khusus untuk remaja usia 11 sampai 14 tahun. Ibadah tunas melalui Zoom setiap hari Minggu mulai minggu depan pukul 13. Untuk ID Zoom dapat diperoleh melalui nomor WhatsApp berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC online sepekan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Tidak terlepas juga untuk Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saya undang juga kita berbangkit berdiri. Kita mau beribadah bersama-sama pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini telah Engkau sediakan buat setiap kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memperbaharui kasih-Mu kepada setiap kami setiap pagi. Dan kami menerima kasih yang baru dari-Mu Tuhan. Dan kami juga menerima kasih karunia yang tersedia senantiasa buat setiap kami. Yang memampukan kami, yang menolong kami, yang menopang kami Tuhan. Untuk berjalan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya ada berkat yang luar biasa. Yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami mau terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, naikkan syukur-Mu kepada Dia. Katakan terima kasih, terima kasih. Oh, ya, naikkan syukur-Mu kepada Dia. Buat segala penyediaan yang sudah Dia nyatakan sepanjang minggu ini. Mengucap syukur buat kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Boleh menghantarkan kita sampai di tempat kita hari ini. Haleluya. Oh, Rababa. Sheralana. Mari naikkan syukur-Mu kepada Dia. Sebab Dia nyata, Dia hadir di tengah kita. Dialah Bapa, Dialah Raja atas hidupmu. Pencipta, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesuslah Allah. Dia menyembuhkan, Dia melepaskan, Dia
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Perkenanan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Oh,
Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, bersamamu Bapa, ku lewati. Nyatakan kepada Dia. Ora basyandara la baba nashikara, hinara la masyana. Oh yes God, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang menyertai setiap kita. Bukan hatiku, bahkan Dia yang bertindak. Dan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Amin Tuhan. Melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, oh, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Allah kita, buat Raja kita, Allah yang setia, Allah yang melindungi, Allah yang menyertai, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, penakluk atas segala sesuatu, penguasa di bumi ini dan di surga. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja yang diam di dalam hidupmu dan tinggal bersama dengan kita. Mari beri Dia pujian dan sembah selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allah. Engkau tidak hanya bersama-sama dengan kami, tapi Kau tinggal di dalam kami, menyertai setiap kami. Oh, ya Rabba Baba Baba Rabba Shandara Rara Kinera Rabba Shandara Ya Rabba Baba 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 Baba
Bolehkah kita angkat kedua tangan kita sekali lagi? Angkat kedua tanganmu dan kita sembah Dia. Yes. Yes. Oh. Yes God. Yes God. Oh ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yeah. Amin Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, say it again, katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan kita. Dan sama-sama semua kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini memang tidak mudah, tapi penyertaan Tuhan semakin nyata. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya dan katakan, penyertaan Tuhan atas hidupmu semakin nyata. Karena Dia adalah Allah yang hebat. Mari kita penyanyi bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh. Yeah. Woo. Firman terangi jalan. Oh yeah. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia
menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh. Katakan, dialah kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Ada kemenangan di dalam Kristus, amin. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya pasti segala sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, dalam namanya. Yeah, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan sekali lagi, ada pengharapan di dalam Yesus, amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya.
Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GMCC yang terkasih. Terima kasih kepada Pastor Paulus dan seluruh tim penggembalaan yang ada yang boleh mengizinkan saya pada hari ini sharing
akan firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara satu hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Mari sebagai ayat pembuka, mari kita buka di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pak, Bu, Saudara, ayat ini berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di hari-hari ini. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk setiap kita. Kita sedang memasuki kenormalan baru. Di sini dikatakan, pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Jangan kita bodoh, tapi miliki hikmat, miliki pengertian. Dan dikatakan yang paling penting, usahakan supaya kamu mengerti, setiap kita mengerti akan kehendak Tuhan. Dari satu ayat ini saya akan bicara 3 hal yang esensi selama masa pandemi. 3 hal yang esensi selama masa pandemi. Yang pertama adalah dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dari kata ini saya mau berkata, hal yang pertama atau yang pertama adalah evaluasi. Esensi yang pertama adalah evaluasi. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diminta untuk mengevaluasi akan hidup kita. Evaluasi. Pak, Bu, Saudara, kata evaluasi adalah kata yang mungkin familiar untuk setiap kita, bahkan mungkin sejak kita di bangku sekolah. Saya ingat ketika saya SD, ketika saya sekolah di bangku sekolah dasar, ada namanya evaluasi belajar tahap akhir. Ketika akan naik ke kelas berikutnya, maka dievaluasi apakah setiap murid menguasai bahan tersebut yang sudah diajarkan selama 1 semester. Dievaluasi setiap murid belajarnya, evaluasi belajar. Pak, Bu, Saudara, kalau kita bekerja di kantor, di perusahaan, maka setahun minimal 2 kali akan ada yang namanya evaluasi kinerja. Di semester pertama, di pertengahan tahun mungkin, dan yang kedua adalah di akhir dari tahun. Dievaluasi kinerja kita. Dari hasil evaluasi keluarlah yang namanya KPI atau indeks prestasi. Dan biasanya dari evaluasi keluarlah yang namanya strategi. Dievaluasi banyak hal, lalu dikatakan oke, untuk tahun ke depan, untuk semester selanjutnya apa yang harus kita buat. Dievaluasi. Pak, Bu, Saudara, sama. Secara kehidupan, secara kerohanian, kita perlu dievaluasi. Evaluasi. Mungkin hari-hari ini kita banyak di rumah saja. Mungkin kita tidak terlalu banyak kegiatan. Ada saatnya di mana kita banyak duduk diam. Dan Tuhan berkata, mari dievaluasi hidup kita. Apa yang selama ini kita mungkin kehidupan bergerak dengan begitu cepat. Bergerak dengan begitu sibuknya. Sehingga kita lupa untuk duduk diam. Dievaluasi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ketika kita banyak di rumah saja, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan banyak mengevaluasi akan kehidupan kita. Tuhan banyak mengevaluasi akan kerohanian kita. Tadi yang mungkin fokus kita adalah, kerja, cari uang. Yang kita katakan demi untuk keluarga. Tapi banyak kali keluarga yang malah kita korbankan. Tapi hari-hari ini, mungkin Tuhan izinkan setiap kita dievaluasi. Apakah betul tujuan hidup kita? Apakah betul apa yang selama ini kita kejar, kita korbankan dengan begitu luar biasa? Dan mungkin Tuhan berkata, nak, bukan itu tujuan utamamu. Izinkan Tuhan mengevaluasi. Pak, Bu, Saudara, izinkan saya cerita sejenak akan apa yang saya alami dari kata evaluasi ini. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia di awal Maret, dan kita tahu Indonesia, khususnya Jakarta, ibu kota, maka dilakukan PSBB secara ketat, atau istilah lainnya mereka berkata di lockdown.
semua kegiatan tidak boleh dibuka, hanya kesehatan dan juga yang memenuhi kebutuhan pokok. Itu saja yang boleh dibuka. Nah, Pak Bu Saudara, itu berdampak kepada begitu banyak sektor dan bidang, termasuk sektor dan bidang usaha yang saya geluti selama belasan atau puluhan tahun. Saya bergerak di bidang saya supply ke hotel-hotel, makanan khususnya. Seafood lebih spesifiknya, ikan, udang. Dan ketika Maret diumumkan oleh pemerintah semua sektor usaha harus di down, tidak boleh dibuka untuk sementara waktu, dan tentu itu berdampak kepada bidang usaha yang saya geluti. Dan saya harus men-switch, dan yang tadinya kirim ke hotel, restoran, tiba-tiba saya harus jualan secara online, langsung ke individu, jualan lewat WhatsApp group, seperti itu. Awal-awal, berjalan dengan cukup baik. Kami punya WhatsApp group yang isinya ibu-ibu rumah tangga, dan setiap kali kami blast, pagi Bu, pagi Moms, minggu ini ada kiriman fresh seafood dari luar Pulau Jawa, ada udang, ada ikan. Maka seringkali respon itu begitu cepat. Oke, order sekian. Bahkan beberapa ada dari jemaat yang kenal gitu. Ada dua kemungkinannya. Ada yang pertama, karena memang mereka butuh ikan, butuh udang untuk keluarga, untuk beberkiwan mungkin di rumah. Yang kedua mungkin karena kesian. Ini pendeta, ini pastor, biasanya khotbah. Ini sekarang mendadak jualan ikan, jualan udang. Kesian, butuh. Dan tapi ketika awal-awal berjalan dengan cukup baik. Saya cukup percaya diri, saya cukup pede kala itu. Sudah sampai satu ketika, saya ingat itu adalah hari Senin. Ada seorang ibu tiba-tiba WA saya dan berkata, "Kok minggu ini ada kiriman gak? Saya butuh seafood nih untuk weekend, ada acara keluarga untuk keluarga inti kumpul." Dan saya berkata, "Oh ya ada Ci." Lalu dia order, tidak banyak, total hanya 3 kilo. Saya bilang, "Baik, saya catat ya," saya berkata demikian. Pak Bu Saudara, barang-barang produk saya itu dari luar Pulau Jawa. Jadi untuk datangkan ke Jakarta, biasanya kena minimum weight atau minimum order karena supaya bisa masuk kargo dan lain sebagainya. Biasanya 20-30 kilo. Dan seperti tadi saya katakan, ketika biasanya kami blast di WA group, di sosial media, maka respon itu begitu cepat. Untuk terkumpul minimum order itu sangat cepat. Pagi itu, Senin itu saya terima order enci tersebut 3 kilo, ya sudah. Saya catat dan biasanya nanti Rabu kami blast dan respon itu, order itu biasanya masuk. Rabu kami blast dan entah bagaimana Tuhan izinkan minggu itu ketika kami blast lewat WhatsApp group, lewat sosial media, semua responnya, "Aduh nggak dulu deh kok, maaf kok masih ada yang kemarin," dan lain sebagainya. Jadi order itu tidak bertambah, hanya enci itu aja yang order 3 kilo. Kamis sampai Kamis pagi tidak bertambah. Kamis sore saya sudah harus kirim PO-nya, ordernya ke supplier kami supaya Jumat atau Sabtu barangnya bisa dikirim tiba di Jakarta. Saya ingat itu hari Kamis pagi, saya pagi-pagi sudah selesai saat teduh, sudah selesai jemur, sudah selesai semuanya. Saya sedang duduk di kursi saya dan saya buka sosial media saya. Saya sedang lihat sosmed saya, IG saya. Dan sampailah di salah satu account teman saya dan dia baru selesai morning worship, jam 5 pagi dia morning worship. Saya lihat sebentar dia worship. Kalau saudara biasa main di IG, saudara akan tahu, maka ketika sekian detik akan ada pilihan keep watching atau tidak. Kalau itu saya scroll, saya lewati, saya lihat account yang lain, tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu di hati saya. Balik. Saya ngerti apa maksudnya, jadi saya balik. Saya balik ke account teman saya. Ketika ada pilihan keep watching, tetap melanjutkan mau melihat, saya klik itu dan saya nikmati ketika dia morning worship. Menit-menit awal berlalu, saya masih ngeliatin di IG tersebut. Tapi tiba-tiba ketika di menit yang keberapa, tiba-tiba dia naikkan sebuah pujian, dia berkata demikian. "Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan." Tiba-tiba pujian itu seperti menghempas saya, menampar saya. Tiba-tiba air mata ini tidak terbendung. Saya duduk diam di kursi saya. Tiba-tiba Roh Kudus
bicara dengan begitu lembut di hati saya. Siapa yang selama ini engkau andalkan? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong dengan begitu lembut. Yohanes 21. Pak, Bu, Saudara, Yohanes 21 ada kisah yang bercerita tentang Petrus dan para murid sepanjang malam mereka mencari ikan. Pak, Bu, Saudara, ingat, Petrus dan para murid adalah nelayan yang handal. Handal artinya jago. Artinya setiap kali mereka pergi melaut, pulang pasti bawa hasil atau tangkapan. Tapi malam itu, sepanjang malam Tuhan izinkan tidak satu ekor pun mereka dapatkan. Kita tahu kisahnya. Pagi menjelang udah sampai mau pantai, Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu?" Bahasa terjemahan bebasnya Tuhan Yesus bertanya, "Dapat apa semalam?" Kita tahu kisahnya, akhirnya mereka dapatkan. Tuhan Yesus berkata, "Kali ini tebarkan jala di sebelah kanan perahu, niscaya kamu akan beroleh." Dan mereka mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Pak, Bu, Saudara, kisah itu sudah saya hafal sekali. Bahkan sudah sering saya khotbahin. Tapi pagi itu tiba-tiba Tuhan seperti mengevaluasi hidup saya. Tuhan seperti bongkar hati saya. Tuhan seperti bongkar seluruh kehidupan saya. Dan pagi itu lewat pujian itu seperti Tuhan tanya, siapa yang kamu andalin, Yusuf? Pak, Bu, Saudara, saya hamba Tuhan. Saya bisa berkata, oh pasti Yesus yang saya andalkan. Tuhan dong yang pasti saya andalkan. Tapi pagi itu seperti saya dievaluasi. Sungguhkah Tuhan yang saya andalkan? Atau saya mengandalkan kefasihan saya bicara? Atau saya mengandalkan koneksi saya? Dievaluasi hidup saya. Saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu Saudara. Tapi biarkan di masa-masa seperti ini, Tuhan banyak mengevaluasi hidup kita. Apa yang salah, apa yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Izinkan Tuhan evaluasi. Karena saya percaya waktu Dia evaluasi, Dia memberikan solusi untuk masa depan yang jauh lebih baik untuk setiap kita. So yang pertama, esensi yang pertama, yang pertama adalah evaluasi. Yang kedua adalah eliminasi. Ayatnya terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4:31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan di ayat 31 dari Efesus 4 ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Kata dibuang artinya dieliminasi. Pak, Bu, Saudara, kata eliminasi mungkin kita familiar dengan kalau Bapak Ibu Saudara suka acara show di TV-TV. Saya sebut, izin sebut acaranya, Indonesian Idol, The Voice, Chef. Maka kita tahu ketika babak awal, babak penyisihan dari ratusan orang, lalu mulai babak besar, babaknya mulai seru, hanya tersisa puluhan orang. Dan ketika makin seru, maka seringkali hostnya akan mulai berkata, Bapak Ibu Saudara, vote, suara saudara menentukan apakah jagoan pilihan saudara bertahan malam ini atau angkat koper dan dieliminasi pulang. Maka kita seringkali rame-rame kirim WA, kirim SMS, DM untuk mempertahankan jagoan atau pilihan kita agar tetap ada di panggung pertunjukan tersebut. Dan ketika seseorang tereliminasi, maka dia angkat koper dan pulang. Minimal namanya tidak akan muncul lagi di season atau di musim itu. Itulah eliminasi. Apa maksudnya? Waktu Paulus berkata, hendaklah segala kepahitan, geram, marah, fitnah, pertikaian yang tidak perlu, itu dibuang, dieliminasi. Artinya kalau sudah dibuang, Pak, Bu, Saudara, jangan diingat-ingat lagi. Hari-hari ini Tuhan lagi mau kita mengeliminasi banyak hal yang gak perlu. Khususnya marah yang gak perlu, fitnah yang gak perlu, geram, kesel yang gak perlu, pertikaian yang tidak perlu.
Tuhan katakan buang dan jangan diingat-ingat lagi. Itulah arti dari dibuang atau dieliminasi. Saya punya pengalaman akan kata eliminasi ini. Ketika 25 Desember 2019 tahun lalu, ketika kebanyakan mungkin Bapak Ibu Saudara sedang merayakan hari Natal, mungkin ibadah di gereja, mungkin kumpul keluarga. Saya 25 Desember jam 8 pagi ditemani oleh istri saya. Saya ada di ruang bedah operasi gigi dan mulut. Kenapa? Untuk buang atau cabut gigi bungsu saya yang bermasalah. Gigi bungsu saya beberapa waktu lalu, setahun yang lalu ketika awal tahun, itu mulai sakit, bermasalah. Jadi saya pergi ke dokter gigi langganan saya. Saya sudah ke dokter gigi ini belasan tahun, lebih dari 18 tahun. Dan ketika sampai di situ, saya utarakan apa sakit saya. Dia periksa dan dia berkata, oh ini nih yang bungsu bermasalah. Waktu awal dia berkata, oke, diobati, diberikan obat, sarafnya diperbaiki, sudah. Tapi minggu depannya kembali sakit. Dan saya berkata, sakit lagi dok. Di foto ronsen dan ditemukan sumber permasalahannya, yaitu ada tumbuh gigi di dalam gigi bungsu saya. Dan dia berkata demikian dokternya, Pak, ini gigi bukannya baru tumbuh, tapi gigi ini sudah ada di dalam mulut Bapak selama belasan tahun, lebih dari 10 tahun. Dibuktikan lewat apa? Dia punya record saya, dan dia berkata, lihat Pak, 10 tahun yang lalu ada ronsen juga, dan gigi ini sudah ada. Dan dia berkata, jadi dia berkata, saya cuma kasih obat aja, Bapak berdoalah agar Tuhan kasih 10 tahun lagi gigi bungsu ini tidak bermasalah. Ada amin Pak Pendeta? Amin dok. Saya bingung kala itu. Dokternya bukan dari Kristen, dari agama lain. Dan bahkan dia mengajarkan demikian. Dia berkata, doa aja Pak agar Tuhan kasih 10 tahun lagi tidak bermasalah. Amin dok, saya berkata. Sudah 2 minggu kemudian gigi ini makin sakit. Dari yang tadinya sakitnya sebulan sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali, jadi tiap hari, jadi sepanjang hari. Jadi saya berkata akhirnya sama dokternya, dok gak bisa nih kayak gini terus. Masa saya minumin painkiller sama obat anti-inflamasi terus? Gak bisa dok, saya berkata. Dan dia berkata satu-satunya jalan yaitu cabut, buang. Ya sudah deh, cabut deh, buang, saya berkata. Dan dokternya berkata masalahnya bukan di proses cabut atau buangnya, tapi pasca operasinya. Dia berkata ini akan berdarah dan Bapak akan mesti jaga makanan dan kurangi bicara. Dia tahu saya seorang hamba Tuhan, jadi dia berkata, coba deh cari jadwal yang mana yang kosong, free paling nggak selama seminggu. Dan akhirnya saya berkata, udah deh ini aja. Dari tanggal 25 Desember sampai awal Januari saya tidak ada kegiatan, saya berkata, libur. Ya sudah, akhirnya 25 Desember jam 8 pagi dimulailah ambil gigi bungsu saya yang bermasalah. Prosesnya hampir 2 jam ketika sudah diambil, dikasih lihat gigi saya. Nih Pak giginya, nih sumber penyakitnya, sumber sakitnya. Tuh lihat di ujungnya sudah mulai ada hitam, ada pembusukan begitu. Jadi dia berkata dia bungkus dengan tisu, ditaruh di kotak yang cukup baik. Dan dia berkata, nih Pak saya kasih ke Bapak, terserah Bapak mau apain. Mau di figura, mau dibungkus baik, mau dibuang ke ujung genteng kah, terserah Pak, saya kasih ke Bapak. Lalu saya tatap dokter saya dan saya berkata, buat apa dok? Buang aja. Nggak mungkin saya simpen, saya berkata, udah dibuang aja. Itulah dieliminasi. Ketika malam, kan nggak, waktu saya sikat gigi, saya nggak berkata, aduh gigi bungsuku, kasihan, 10 tahun lebih engkau menemani ada di rahangku, sekarang kau nggak ada. Saya nggak mungkin cari ke dokter dan saya berkata, mana tadi gigi bungsunya, saya cari-cari lagi dan saya pasang lagi. Udah dibuang, udah dieliminasi, saya sudah tahu itu sumber sakitnya. Ya sudah, saya tidak ingat-ingat lagi. Itulah eliminasi. Itu yang Tuhan mau. Di masa-masa seperti ini, waktu Tuhan mengevaluasi. Dan Tuhan berkata, nak, buang sakit hatimu. Buang marah yang gak perlu. Buang fitnah yang gak perlu. Buang hal-hal yang menghalangi engkau masuk dalam destininya Tuhan. Buang, dieliminasi. Kalau Tuhan berkata buang, waktu kita sudah buang, jangan dicari-cari lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Izinkan Tuhan mengeliminasi banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Dia, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. So, yang pertama adalah evaluasi, eliminasi, dan yang terakhir adalah endurance. Endurance.
Ayatnya terambil dari Filipi 3 ayat 14. Paulus berkata, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan Allah, panggilan surgawi. Berlari-lari. Kata berlari-lari, kata yang sama kalau kita pakai kata untuk jogging atau maraton. Hari-hari ini lebih ngetren kata goes. Orang-orang para goeser yang naik sepeda. Saya punya teman kemarin dalam 3 hari dia menyelesaikan 250 kilo ngegoes. Dan Pak Bu saudara yang hobi jogging, hobi maraton, hobi ngegoes, maka akan setuju dengan saya. Seringkali yang dibutuhkan, salah satu faktor yang paling penting dalam jogging, dalam maraton, dalam ngegoes adalah bukan melulu bicara speed atau kecepatan, tapi bicara tentang endurance, napas yang panjang. Pak Bu saudara, hari-hari ini kita nggak tahu kapan pandemi ini pergi. Hari-hari ini dibutuhkan adalah napas yang panjang, punya iman yang panjang, pengharapan yang kuat, jam doa yang kuat. Pak Bu saudara, punya pengharapan kuat, iman yang panjang di dalam Tuhan, punya endurance di dalam Tuhan, berlari-lari kata Paulus, berlari-lari mengejar panggilan Tuhan. Milikilah endurance, walau badai menerpa. Mari jangan kendor akan iman, akan jam doa, akan pengharapan kita dalam Kristus. Izinkan saya cerita. Kalau hari-hari ini kita ada di wadah GBI Jalan Gatot Subroto di bawah penggembalaan Pastor Niko Nyotora Harjo. Kita tahu DNA gereja kita. Kita tahu panggilan dari gereja kita. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan pengurapan Pentakosta ketiga. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, aduh sudah sekian tahun di masa-masa seperti ini capek dan lain sebagainya secara manusia. Izinkan saya cerita Pak Bu Saudara. Satu kali saya pengalaman naik gunung ke Gunung Gede di daerah puncak sana. Ketika kami pergi berenam, 2 di antara teman kami adalah mereka memang salah satunya adalah dia memang orang yang biasa naik gunung. Sudah puluhan tahun dia memang profesional untuk naik gunung. Kami pergi berenam. Ketika sampai kami masuk dari jalur Putri. Ketika sudah mulai jalanan akan menanjak, sudah jalan sekian jam. Dan tiba-tiba teman saya berkata, oke, ayo teman-teman dipakai safety gear-nya. Saudara, Gunung Gede adalah pengalaman saya yang tidak terlupakan. Saya jalan hampir 10 jam non-stop. Kena badai, kena banyak hal. Saudara yang pernah naik Gunung Gede, istilah Gunung Gede terkenal dengan istilah tanjakan setan. Dengkul ketemu dagu. 10 jam jalan non-stop, kena badai, kena segala macam. Dan saudara, ketika awal-awal sudah sekian jam jalan, teman saya ini yang memang terbiasa, dia berkata, ayo dipakai safety gear-nya. Pakai helm, pakai karabiner, sepatunya diganti, yang safety dan lain sebagainya. Dan kami mesti bawa carrier, dipakai peralatan seperti itu lagi, tentu nggak nyaman. Dan tambah berat tentunya. Jalan. Dan berapa menit kami jalan awal, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, turun berkali-kali anak-anak remaja tanggung, bocah-bocah tanggung begitu. Mereka bingung liatin kita, ini om-om, ini bapak-bapak pada ngapain sih, pakai jaket lengkap, gitu pakai buff, pakai helm, sarung tangan, sepatunya khusus dan lain sebagainya. Liatin kita, ketawa-tawa, bahkan beberapa ngeledekin kita. Saya tiba-tiba ngomong sama teman saya, bro, lu yakin kita harus pakai semuanya ini? Itu mereka, saya berkata, bulak-balik, itu anak-anak bocah-bocah tanggung, cuman kaos, celana pendek, sendal jepit bahkan. Bisa tuh, saya berkata. Dan teman saya tiba-tiba berkata demikian. Oh, beda kok, beda Pastor. Mereka cuman mau main ke air terjun, di kaki gunung di bawah. Kami berenam mau naik ke puncak gunung. Tentu peralatannya berbeda. Tentu kelengkapannya berbeda. Pak Bu Saudara, kalau hari-hari ini ada orang mungkin keluargamu, teman-temanmu mencemooh. Rajin amat sih lu doa melulu. Rajin amat sih lu. Dulu waktu masih offline tiap minggu seharian lu di gereja. Sekarang udah online, masa pagi gak bisa kumpul? Masa mesti tetap kumpul doa, mesti online dan lain sebagainya? Mungkin kau diledek, mungkin kau dicemooh oleh teman, oleh keluarga. Saya mau berkata, Pak Bu Saudara,
Saya tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Ingat, seringkali kita berbeda tujuan. Mereka mungkin masih mau di bawah, masih menikmati kesenangan dunia dan dosa. Setiap kita dipanggil naik ke puncak kemuliaan Tuhan, melihat puncak penuaian, melihat puncaknya Pentakosta. Dan untuk hal itu dibutuhkan napas yang panjang. Waktu saya naik ke atas Gunung Gede tadi saya berkata 10 jam. Itu bukan, it's not only talking about speed, it's talking about endurance. Pak, Bu, Saudara, masa-masa seperti ini miliki daya juang yang kuat. Jangan menyerah. Tuhan belum selesai kepada setiap kita. Tuhan belum selesai. So, yang pertama evaluasi, izinkan Tuhan mengevaluasi. Yang kedua, izinkan Tuhan mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang terakhir, punyalah, milikilah endurance, daya juang, napas yang panjang. Kita nggak tahu kapan pandemi ini pergi. So, miliki napas yang panjang, iman, pengharapan, kekuatan. Kalau saudara masih punya berkat, simpen, di-keep. Karena itu bicara tentang napas yang panjang. Miliki tabungan, karena kita nggak tahu kapan pandemi ini pergi. So, saya berdoa buat setiap jemaat GMCC yang terkasih. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan buat Bapak Ibu Saudara. Miliki 3 hal ini. Izinkan Tuhan mengevaluasi, mengeliminasi, dan milikilah endurance, iman, dan pengharapan yang kuat. So, Bapak Ibu Saudara, sampai pandemi ini pergi, kutunggu erat jabat tanganmu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, berkat dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berikan pengharapan yang lebih, sehingga semangat yang patah kau gantikan. Ada pemulihan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.